Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Nafa'na Allahu bihi. Wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain. Amin. Awjaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma awjaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Awjaba 'alaika, Allah mewajibkan kepadamu dengan bermacam-macam kewajiban. Ada puasa wajib, sedekah wajib namanya zakat, salat wajib 5 waktu, wajib. Itu namanya wujuda khidmatihi. Khidmatihi ini maknanya pengabdian kepada Allah. Ada kewajiban-kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh hamba Allah. Pengabdian kepada Allah, khidmah kepada Allah. Kalimat ini sengaja yang bisa sepertinya memang Imam Ibn Athaillah sengaja menghadirkan satu kalimat yang mengundang pertanyaan, seolah-olah Allah itu butuh kepada khidmah kita. Pakai kalimat khidmatihi. Kalau seorang tuan dengan bawahannya memang perlu bantuan khidmahnya dia. Khidmatu al-abd. Tapi ini Allah dengan hambanya, Allah tidak perlu, Allah al-ghani, Allah yang maha kaya, enggak butuh apapun dari kita. Ibadah kita Allah enggak memerlukan ibadah kita. Takbirnya adalah wujuda khidmatihi, wajib kalian untuk menghadirkan khidmahnya kepada Allah. Seolah-olah Allah memerlukan begitu, enggak. Disambung, wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannati. Sebetulnya kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian itu kembali kepadamu agar mendapatkan surga. Pangkat tinggi di surga Allah. Maksudnya apa? Allah mewajibkan kalian untuk mengabdi kepada Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, akan tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Semua akan kembali kepadamu. Ini ada hubungannya juga dengan khidmah yang sebelumnya. Orang-orang yang masuk surga dengan salasil, dengan rantai. Begitu juga wajibat. Ini yang diajak bicara Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah amatun nasi, orang-orang umum kebanyakan. Orang kebanyakan. Amatun nasi, orang-orang awam, ya kita. Bukan orang khawas. Kalau khawas enggak begini. Kalau kelas kita memang betul-betul ya kalau dibawa ke surga memang harus sedikit pakai rantai-rantai begitu. Ada ancaman, ada ini, ada ini. Sehingga hitungan kita itu kok hitungan wajibat. Wajibat saja kadang-kadang masih ada yang bolong barangkali. Wajibat. Ini kan orang-orang kelas awam ya kelas kita. Tapi masih alhamdulillah masuk di dalam hitungan yang dianggaplah. Cuman memang ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ngajak bicara kepada kebanyakan orang itu adalah memang kelas memikir tentang wajibat. Sehingga tobat pun hanya dari dosa-dosa. Ibadah yang dilakukan, yang dipikirkan hanya hal-hal wajib. Tapi nanti orang yang sudah pangkatnya tinggi, sunnah pun jadi wajib bagi dia. Sehingga disebutkan dalam hikmah sebelumnya ini, kalau bukan karena kewajiban yang ditentukan waktunya, nggak ditentukan waktunya, ini kelas kita ini kayaknya trader betul. Misalnya, wajib bagimu untuk melakukan sholat. Oh iya, seumur hidup sekali nanti aja sebelum mati. Kapan matinya? Nggak ada ketentuan waktunya. Akhirnya ditentukan waktunya ini, karena kelas kita kelas seperti itu. Dalam bahasa sederhana kita tuh, kalau orang rajin tuh nggak perlu pakai manajemen waktu, karena setiap saat digunakan untuk sesuatu yang berguna. Tapi pemalas itu harus pakai manajemen waktu.
Kalau orang rajin sudah rapi. Rapi sendiri waktunya, dia targetnya jelas. Sama seorang keluarga yang sudah biasa baik dengan keluarganya, maka bersendaguro, bersenang-senang atau suasana indah itu adalah sudah biasa. Cuman kalau orang lagi suka lupa harus pakai jadwal, harus seminggu sekali harus ngadain acara khusus ini. Jadi pakai rutin begitu. Memang kelasnya kelas dia adalah kelas awam dalam kemesraan dia. Tapi kalau sudah kelas tingkat tinggi, dalam rumah tangga yang kemesraannya sudah kelas tinggi, masak bersama, kerja bersama bisa jadi kemesraan keindahan. Nggak usah perlu pakai menyisihkan waktu, mungkin harus nginep di hotel, sama istri harus pergi ke negeri mana, nggak perlu sampai seperti itu. Karena kelas keindahannya sudah kelas khawas, bukan kelas orang yang ama. Jadi apa saja bisa jadi keindahan dalam rumah tangganya. Ini sebuah contoh saja. Itu dengan sesama kita pun juga kita dengan kawan. Untuk menciptakan suasana indah, tidak harus kita pergi ke sebuah tempat, tapi cukup di tempat yang kita ada bisa membuat suasana indah. Tidak harus pakai nih, tapi harus jadwal waktu khusus, tidak setiap seandainya indah. Biarpun kadang perlu kita untuk menambahkan keindahan adalah menciptakan suasana baru, iya. Begitu juga seorang hamba dengan Allah ini, kelas awam itu adalah ya begitu, kalau tidak pakai ditentukan waktunya juga nggak datang. Tapi kalau sudah kerinduannya tinggi, belum waktunya datang sudah datang. Kalau sudah datang, iya sudah. Ngapain juga kalau tidak kesini kan gitu. Akhirnya apa? Loh kan sholat 5 waktu saja. Iya ya Allah. Tapi kan saya pengen lebih sering lagi, maka aku ingin lakukan duha ya Allah, tahajud ya Allah, ini witir ya Allah, itu. Loh, kan bulan Ramadan saja ya hambaku sholatmu itu tuh. Kenapa puasamu? Kenapa? Iya ya Allah, aku kan pengen sebulan sekali harus ada suasana puasa. Ya sudah sebulan sekali hari putih lah, kurang ya Allah. Ya sudah Senin Kemis. Ya sudah pokoknya setiap hari, pokoknya jangan di hari yang haram, sudah selesai. Itu bagian untuk keluargamu makan bareng nanti, itu seolah begitu. Untuk hari-hari raya. Jadi kalau sudah kelas tinggi, kesunahan pun jadi seperti kewajiban. Sebaliknya, bagi orang yang kelas awam, memang harus fokus kewajiban pun harus ditekankan. Pakai salasil tadi itu. Pakai rantai. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Maka harus dipahami oleh kita orang awam. Aujaba alaika. Allah mewajibkan kita ini. Kadang-kadang maunya selalu sudah wajib, akhirnya jenuh. Wajib lagi kan tadi begitu. Pakai salasil. Ada pakai 5 waktu lagi. Waduh, seharusnya ini. Agama itu cuman ini tidak pakai ibadah. Umat Islam kok susah banget 5 waktu ngadep kepada Allah. Apalagi puasa lagi. Puasa. Sampai ada di luar Islam. Ada sebagian orang di luar Islam bingung membayangkan bagaimana orang bisa meninggalkan makan di siang hari selama 30 hari. Menurut ukuran mereka ini gila ini. 30 hari. Ngapain? Belum lagi ada di tengah malam tahajudan, apa-apaan tuh. Jangankan ke orang luar Islam, orang Muslim ada yang bingung kok. Kok bisa? Suatu ketika ada satu tempat itu, ngelihat anak-anak pada bangun, ada kok bisa, kenapa? Kok bisa bangun malam tuh? Nah ini, karena belum biasa makomnya. Tapi kalau sudah makomnya khas, tidak akan cukup dengan hal yang wajib. Nggak usah pakai salasil, jalan sendiri, nggak usah pakai rantai, lempeng kenceng menuju surga, lihat. Kelasnya kelas motivasinya, kelas motivasi himbauan. Bukan ancaman, kan begitu, dalam dunia motivasi kan begitu. Hendaknya kita cukup dengan kabar gembira saja, basyiru kata Nabi. Dikasih motivasi yang baik dengan, oh gini, sudah cukup. Karena kita sedikit lelet pakai ancaman. Awas kalau tidak begini loh ya. Kalau begini dah. Wah.
Tidak cukup pakai bahasa bahasanya. Bukankah sholat itu adalah saat indahmu untuk bermunajat kepada Allah. Kalau engkau mengaku rindu kepada Allah, mestinya jika diberi kesempatan untuk ngadu waktu yang khusus makin senang. Enggak cukup dengan begini kan? Karena makomnya belum makom. Bagaimana merasakan ladzatnya munajat kepada Allah melakukan sholat. Yang kata baginda Nabi telah dijadikan sholat itu penyejuk hatinya. Bahkan dalam keadaan yang tidak enak, Nabi mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholati. Wahai Bilal, hibur hatiku, masukkan aku ke sholat agar aku senang nunggu adzan Bilal. Kapan Bilal adzan masuk? Kalau sudah masuk waktu adzan, maksud Nabi cuma bergembira. Dan begitulah yang dirasakan oleh para kekasih Allah. Jadi itu ibadah dirasakan sebagai sesuatu yang nikmat. Itu kelas. Nah kalau kita belum merasakan itu semuanya pakai ancaman. Awas, yang tidak melakukan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Di dunia pun begini, awas. Oh iya, bisalasil. Maka kalau orang yang sudah makom hawas tadi nggak perlu bertanya-tanya, nggak perlu hikmah ujaba alaika wujudal khidmatihi untuk itu tidak perlu pakai kalimat khidmah ini karena sudah selesai. Cuman itu orang awam perlu nih. Karena akhirnya bertanya, yang sudah ahli usul yang sudah sampai kepada Allah, ibadahnya sudah kelas tinggi, tidak pakai rantai pun sudah kencang jalannya. Bagi kelas-kelas itu akhirnya oke, sudah pakai batas waktu harus sholat 5 waktu, harus sholat 5 waktu. Oh, sholat kayak pakai salasil tadi. Kadang ada tanda, kenapa kok harus pakai gini-ginian nih? Seolah mengatakan, seperti yang terjadi pertanyaan juga. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa? Kenapa kok kita wajib melakukan ini? Memang Tuhan perlu kepada kita, kepada itu semuanya. Dijawab enggak, Allah tidak perlu itu semua. Ini jawabannya. Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi. Allah mewajibkan kalian untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam pengabdianmu kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah. Ini. Pakai salasil tadi bukan untuk kepentingan. Wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Tidak mewajibkan itu kecuali untuk menjadikan kamu masuk wilayah kesenangan. Ini santri ini semuanya. Masih ingat barangkali dulu di saat suruh masuk sekolah pada malas, bangun-bangun malas, masuk kelas malas, suruh belajar nulis malas, itu paksa. Coba kalau kita tidak dipaksa dulu orang tua kita, mungkin juga nggak bisa membaca, akhirnya nggak mau belajar lagi. Seperti itu anak kecil tuh nggak ngerti. Mungkin perlu contoh lebih ekstrim lagi itu dia. Dibawa ke rumah sakit, ditunjukin jarum, jerit-jerit. Apa mau? Setelah disontek. Dikasih motivasi yang indah nggak sadar. Sayang, ayo makan yang banyak. Ya. Makan yang banyak. Nanti bisa makan es krim. Biar nggak belak lagi ini. Ini yang mudah paham ini. Yang enggak pakai awas kalau tinggal sama enggak diajak ya ini. Ancaman mulai ancaman. Sama. Memang kita kelas anak-anak kecil dalam ibadah. Sehingga perlu kita harus penjelasan begini, aujaba 'alaika wujuda khidmatihi. Wa ma ajaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Akhirnya dikasih tahu. Kalau kewajiban yang harus kalian lakukan dalam pengabdian kalian kepada Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah enggak perlu. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Enggak bermanfaat kepada Allah semua amal ibadahmu dan tidak membahayakan kepada Allah kemaksiatan seorang hamba. Kalau seandainya semua orang ini menjadi paling bagusnya manusia,
Disebutkan dalam riwayat, kalau seandainya semua manusia di jagat ini baik semua seperti paling bagusnya manusia, pakai bahasa nggak jelas, maksudnya tidak jelas dikaburkan, tapi maknanya bagi orang beriman adalah jelas. Kalau seandainya semua manusia di dunia ini seperti Nabi Muhammad, gitu loh maksudnya, selesai. Mana ada orang paling bagus lebih bagus dari Nabi Muhammad? Maka tidak akan nambah kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, seandainya semua manusia menjadi paling fajirnya manusia, aduh repot, kelamaan. Kalau seandainya semua manusia kayak Abu Jahal. Kalau seandainya semua manusia kayak Abu Jahal, tidak akan mengurangi kejayaan kebesaran Allah. Ibadah kita tidak, Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Dan tidak akan mengurangi kebesaran Allah maksiat yang dilakukan seorang hamba. Akan tapi ketahuilah, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di saat seorang hamba bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, sesungguhnya ini untuk kebaikan dirinya. Dan sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk begini, begini, begini untuk dihantarkan. Setiap kalian meniti jalan ini, harus kau tempuh jalan ini, kau lewati ini agar sampai kepada tujuan. Wa ma aujaba alaika, dan Allah tidak mewajibkan kalian meniti ini semuanya illa dukhula jannati, kecuali agar engkau sampai kepada kebahagiaan surga nanti. Bukan kepentingan Allah. Bukan kepentingan Allah. Ini adalah untuk kelas-kelas kita. Kalau sudah kelas orang pangkat tinggi, nggak akan banyak bertanya. Sampai kemarin di hadis Riyadhus Shalihin dikisahkan ada malaikat, Allah ingin menampakkan seorang hamba yang sudah ahli ibadah. Ingin ditampakkan pangkatnya di hadapan malaikat. Allah mengutus malaikat untuk beritahu bahwasanya ibadahmu ini kamu nggak akan menjadi ahli surga dengan ibadahmu ini. Ternyata seorang hamba ini menjawab karena sudah pangkat tinggi. Jawaban sederhana, aku seorang hamba, tugasku ibadah. Aku tidak mikirin itu sudah. Malaikat kembali menghadap kepada Allah. Allah yang maha tahu apa yang dikatakan hambaku. Bukan Allah bertanya itu Allah tidak tahu. Dijawab, hambamu mengatakan begini. Apa? Jawab oleh Allah. Jika hambaku dengan kelemahannya sebagai seorang hamba ternyata sangat murah untuk mengabdi kepadaku, bagaimana aku zat yang maha pemurah tidak memberikan kemurahan kepada hambaku yang seperti ini? Sungguh aku telah mengampuni dia, kan begitu. Pangkat tinggi. Sehingga dikatakan para ulama bahwasanya memang untuk kelas orang awam itu perlu kita mengenal fadhail a'mal. Keutamaan ibadah ini adalah ini, keutamaan dari ini atau hikmah ini adalah bolehlah kelas awam seperti kita. Kalau tidak pakai itu nggak bisa. Harus pahala ini, pahala puasa ini, pahalanya begini, puasa ini, pahala ini. Ini adalah fadhail amal, adalah untuk maju, memicu kita. Memacu kita, akan tapi kalau sudah orang pangkat tinggi, aku tidak perlu dengan itu semuanya. Aku perlu bahasanya aku menjalankan kepada aku, tidak. Ridho Allah yang aku tahu. Bagaimana Allah ridho kepadaku? Aku menjalankan perintah Allah, sudah selesai, itu saja. Sehingga makom tinggi ini adalah makom yang diucapkan oleh seorang wanita mulia, Rabi'ah Adawiyah. Beliau mengatakan, ma'abadtuka raghbatan fi jannatika wa khawfan min narik. Ya Allah, aku tidak menyembah kepadamu karena aku mengharap surgamu dan karena aku takut neraka. Takut nerakamu. Ini orang yang anti tasawuf ini memahami ini salah. Menganggap Rabi'ah Adawiyah merendahkan neraka. Ma'abadtuka, kurang lebih maknanya seperti lafadznya. Ma'abadtuka raghbatan fi jannatika wa khaufan min narika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena mengharap surgamu dan karena aku takut nerakamu.
Walakinni wajadtuka mustahiqan lil ibadati fa'abadtuka. Akan tapi aku telah menemukan engkau zat yang berhak untuk disembah, maka aku sembah engkau ya Allah. Jadi Rabi' Adawiyah mengabdi menyembah Allah karena adalah beliau menyadari dirinya seorang hamba yang menemukan Tuhan yang berhak untuk disembah, maka disembah. Yang anti tasawuf mengatakan ini Rabi' Adawiyah ini adalah omongannya salah, nggak benar. Dipikir merendahkan surga, merendahkan neraka, nggak perlu surga, enggak. Beliau hanya mengatakan aku menyembah Allah bukan karena surga, bukan karena mengharap surga, bukan takut neraka, tapi karena menemukan Allah sebagai zat yang layak disembah. Maka disembahlah dia. Ini termasuk kalimat yang paling berat yang dinisbatkan kepada Ibn Rabi' Adawiyah, kata enggak iman, enggak beriman ini. Kalau memang perkataan Rabi' Adawiyah ini salah, berarti lawan kebalikan yang benar. Kalau seandainya kalau dikatakan oleh mereka ini yang kurang paham, mengatakan perkataan Rabi' Adawiyah adalah salah, maka kebalikannya benar. Kebalikannya benar. Kebalikannya begini. Kalau itu salah, kebalikannya harus benar. Kebalikannya begini. Ya Allah, aku menyembahmu karena aku takut kepada nerakamu dan mengharap surgamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah. Kan bahaya. Ini, jadi orang memahami kalamnya ahli tasawuf itu harus benar dengan sadar, dengan kecerdasan. Kan bahaya banget kalau ngomong begitu. Karena kebalikannya dari Rabi' Adawiyah adalah, ya Allah, aku menyembahmu karena aku mengharap surgamu dan takut nerakamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah, maka aku sembah. Nah ini. Kembali kepada hikmah Ibn Atha As-Sakandari. Nah, orang kelas tinggi itu kalau beribadah sudah, karena dirinya menemukan dirinya seorang hamba, dan kebanggaannya adalah di saat dia merasakan dirinya seorang hamba, menemukan, merasa, menyadari Tuhannya adalah zat yang layak disembah, maka mengabdilah kepada Allah. Sehingga gak perlu pakai dorongan-dorongan memahami fadhail keutamaan. Tidak. Pokoknya aku seorang hamba. Aku udah perintah, ini adalah aku nikmati. Itulah yang dirasakan oleh para kekasih Allah, menemukan ladzatul ibadah, lezatnya ibadah. Setelah melakukan yang fardu nggak cukup, akan tapi terus ditambah dengan kesunahan-kesunahan. Semoga Allah senantiasa mengangkat derajat kita dari maqam amatin nasi menjadi maqam khawasin nasi, dari maqam amah menjadi maqam khusus ahli ma'rifah, ahli usul, para kekasih-kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.